Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahel Agatha dengan NIM D0120108 dari USBM kelas A. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai suku Bajo. Nah, terlebih spesifik lagi, kali ini saya akan mereview mengenai sejarah dari suku Bajo tersebut, mulai dari asal-usulnya, mulai dari sejarahnya, mulai dari kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan oleh warga suku Bajo. Nah, kita mulai dari sejarah terbentuknya suku Bajo ini. Nah, suku Bajo ini biasa disebut pengembara laut. Nah, hal ini sering dikatakan oleh orang-orang tentang bagaimana masyarakat suku Bajo tersebut dengan bermenggunakan perahu kuno, tanpa peralatan penunjuk arah modern untuk memandu perjalanan, mereka hanya mengandalkan posisi bintang. Jadi inilah salah satu hal yang identik dari suku Bajo tersebut. Jadi mereka tidak menggunakan kompas, tapi pada saat melaut, dia hanya mengandalkan posisi bintang yang dilakukan orang-orang pada zaman dahulu yang mungkin beberapa dari kita mengetahui hal tersebut. Nah, pada zaman dahulu kala, orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut nomaden. Nah, namun saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Jadi pada awalnya mereka itu hidup nomaden atau berpindah-pindah. Kadang mereka hidup di perahunya, lalu mereka berlayar, dan di mana mereka berhenti, disitulah mereka tinggal untuk sementara waktu, dan hingga waktunya tiba mereka akan berpindah kembali. Namun seiring berkembangnya zaman, orang Bajo ini mulai membangun rumah mereka meskipun itu masih tetap di atas laut, yaitu di laut yang dangkal. Bukan hanya di Indonesia, suku Bajo telah tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di Indonesia sendiri, mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Nah, sejarah mengatakan bahwasanya suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas. Jadi, orang Bajo ini identik dengan yang namanya laut. Nah, hingga mereka membawa masuk ke negara kita yang tercinta ini, negara tanah air Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwasanya suku ini memiliki berbagai sebutan, baik itu suku Bajo, Bajau, Bajau, Sama, atau Same. Nah, suku ini juga belum diketahui pasti bagaimana sih asal-usulnya dan bagaimana hingga mereka terkenal dengan keahliannya menyelam hingga dalamnya lautan 70 meter. Nah, ini mereka lakukan hanya dengan satu kali tarikan nafas. Jadi dapat dibayangkan bahwasanya memang orang-orang di Bajau ini sangat bersahabat dengan laut hingga berenang atau menyelam di kedalaman 70 meter pun mereka hanya menggunakan satu kali tarikan nafas. Nah, mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus atau alat bantu pernafasan seperti yang kita ketahui pada saat ini banyak orang yang jika berlibur, jika ingin menyelam, atau bahkan orang yang profesional menyelam sekalipun, mereka menggunakan baju khusus, tapi tidak demikian dengan orang-orang di suku Bajo. Yang mereka pakai hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Ini sungguh hal-hal yang sederhana tapi sangat fungsional. Jadi tanpa memerlukan alat yang mahal, mereka hanya memanfaatkan kayu, kemudian membuatnya sebagai kacamata buat renang, buat menyelam. Ini guna untuk membuat penglihatan pada saat di dalam air itu jelas. Nah, kehebatan suku Bajo dalam mengarungi lautan membuat banyak ilmuwan dunia tertarik untuk membuat penelitian. Salah satunya yaitu kelompok ilmuwan dari University of Copenhagen dan University of California di Berkeley yang mencoba untuk menguat misteri asal-usul kehebatan suku Bajo yang bermukim di Indonesia. Nah, sumber ini saya dapatkan di Washington Post. Nah, hasil penelitian itu menyebutkan bahwasanya limpa orang-orang suku Bajo ternyata lebih besar 50% dibanding manusia biasa pada umumnya. Alhasilnya, produksi oksigen dalam darah orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut. Jadi secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan sains, itu orang-orang Bajo memiliki ukuran limpa yang lebih besar daripada orang-orang yang biasa. Mungkin ini disebabkan karena keturunan yang memang mereka ini hidup di daerah-daerah
laut. Jadi itu membuat mereka menganggap bahwa laut adalah rumah kedua mereka, sehingga mereka terbiasa dengan hal-hal yang terjadi di laut tersebut. Para peneliti juga menyebutkan bahwasanya keahlian orang Bajo merupakan suatu bentuk terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam. Hampir seluruh orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut. Orang Bajo berprofesi sebagai nelayan. Karena kita ketahui bahwasanya ini orang Bajo memang tinggal di perairan, jadi tidak dipungkiri bahwa mereka sebagian besar, bahkan hampir semuanya ini berprofesi sebagai nelayan. Keahlian mereka sebagai penjelajah laut terjadi secara turun-temurun. Sejak kecil, anak-anak suku Bajo sudah diajarkan teknik memancing dan menyelam oleh orang tuanya. Mereka menyelam, mencari ikan, gurita, atau makhluk dalam air lainnya. Jadi tidak heran jika keahlian menyelam mereka ini sangat luar biasa. Salah satu kebiasaan masyarakat Bajo adalah membuat syair atau bersyair. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan nenek moyang mereka yang berasal dari daerah Melayu di Selat Malaka. Kita juga tahu bahwasanya orang-orang Melayu ini sangat pandai dalam berbuat syair. Itulah mengapa sebagian atau beberapa di masyarakat Bajo memiliki kebiasaan membuat syair. Meskipun syair yang dibuat itu dilantulkan dalam bahasa Bajo atau Bima, namun kebiasaan itu telah menjadi identitas budaya suku Bajo yang terpengaruh oleh budaya Melayu. Secara historis, nenek moyang mereka adalah panglima armada laut Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Mereka tidak heran apabila pengaruh budaya bersyair ini juga dapat terjadi di suku Bajo yang berada di Pulau Bajo. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya selain bersyair, suku Bajo juga mengenal beberapa pantangan. Mereka umumnya menjauhi pantangan untuk menghindari mara bahaya di lautan, seperti dilarang mengucapkan kata-kata tidak sopan, takabur, membawa jeruk nipis, dan membuang abu dapur ke laut. Suku Bajo juga mengenal upacara sangkina atau kehamilan, upacara kampaniga atau kelahiran, upacara sunatan, upacara perkawinan, upacara mutual bala, upacara turun ke laut, upacara pelepasan perahu baru, upacara kematian, dan masih banyak upacara-upacara lainnya. Namun, ada beberapa tantangan yang sudah sering dilanggar oleh suku Bajo di Pulau Bajo, seperti penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan. Jadi, salah satu pelanggaran yang mereka buat adalah hal tersebut. Nah, suku Bajo di Pulau Bajo juga telah mengenal Islam dan mensinkretiskan Islam dengan kepercayaan tradisional yang mereka yakini adanya dewa penjaga laut atau Mbomah di laut. Nah, dewa laut ini dikenal berwatak baik hati dan penolong. Suku Bajo percaya bahwa dewa laut ini akan memberikan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Suku Bajo membuat mantra-mantra yang ditujukan pada dewa laut agar tetap tenang dan stabil, agar katanya dewa laut ini tidak murka. Hal ini mereka lakukan karena kita tahu bersama bahwa mereka tinggal di laut. Salah satu mantra yang digunakan suku Bajo ialah terinspirasi dari ajaran-ajaran Islam. Nah, suku Bajo telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Suku ini menyebar di berbagai penjuru Nusantara melalui jalur pelayaran dan perdagangan serta cenderung hidup nomaden, seperti yang saya katakan awalnya. Suku Bajo yang hidup berkelompok atau nomaden dipimpin oleh seorang punggawa. Sebutan punggawa ini untuk pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dan karismatik. Kepemimpinan suku Bajo umumnya bersifat religius magis. Jadi mereka memang mempercayai suatu keagamaan, tapi kadang-kadang juga mereka percaya tentang hal-hal yang bersifat magic. Jadi kekuasaan politik yang bersifat adi duniawi dan adi manusiawi. Selain itu, seorang punggawa diyakini juga memiliki kekuatan magis yang memimpin prosesi adat istiadat, penyembuhan, dan sebagainya. Nah, suku Bajo dalam kajian etnografi kurang begitu populer dibandingkan dengan suku Bugis yang sama-sama menjadikan laut sebagai sarana mencari kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan catatan-catatan pelayaran orang Makassar Bugis yang hampir meliputi seluruh perairan Nusantara. Kita dapat membaca ulasan pada Adrian Belapian dalam pelayaran dan perenangan Nusantara abad ke-16 dan 17 mengenai naskah hukum Laut Amanah dan juga peta Laut Bugis. Dalam kegiatan sehari-hari, suku Bajo yang cenderung hidup
hidup dinamis, tidak memiliki keterikatan secara khusus terhadap salah satu agama tertentu. Sejak melakukan kontak langsung seperti berdagang di pelabuhan, dan dari situlah mereka mulai mengenal agama ketika mereka tunduk terhadap satu otoritas kerajaan yang menguasai suatu wilayah, wilayah perairan tentunya seperti Selat Melaka, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Nah, pada saat masa Sriwijaya, suku Bajo berperan sebagai pasukan laut kerajaan yang diberi tugas untuk menjaga kedaulatan maritim dan mengerahkan potensi perdagangan di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Salah satunya ialah contohnya dengan mengarahkan kapal-kapal yang berlayar melewati wilayah teritori kerajaan untuk singgah sekaligus membayar pajak di Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya. Nah, kedikdayaan dan kesejahteraan Sriwijaya tidak bisa terlepas dari kontribusi suku Bajo. Beberapa abad lamanya Sriwijaya berperan sebagai pelabuh samudra dan pusat perdagangan atau bandar transito, dan juga pusat kekuasaan yang menguasai pelayaran serta perdagangan di Semenanjung Wilayah, Selat Melaka, Sumatera Utara, dan Selat Sunda. Nah, kemudian Desa Pulau Bajo juga merupakan dua gugusan pulau kecil berpenduduk yang letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Sape yang bertempat di Kabupaten Bima. Pelabuhan Sape berjarak sekitar 45 km sebelah timur kota Bima. Nah, selain itu, Pulau Bajo juga salah satu desa di Kecamatan Sape yang mayoritas penduduknya memiliki etnis Bajo atau suku laut. Kondisi ekonomi sosial di Pulau Bajo umumnya masyarakat berpendapat menengah ke bawah dan mayoritas profesi masyarakatnya itu sebagai nelayan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Desa Bajo, setidaknya memiliki jumlah penduduk sebanyak 452 jiwa dengan kondisi kesejahteraannya sampai dengan 10% terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di samping menjadi nelayan, tidak sedikit yang berprofesi ganda sebagai ojek laut. Sebutan ini juga disebut untuk transportasi yang menghubungkan Desa Bajo Pulau dan Kecamatan Sape. Jadi selain mereka berprofesi sebagai nelayan, mereka juga berprofesi sebagai ojek laut. Jadi dia memberikan tumpangan transportasi bagi orang-orang yang ingin menyeberang dari Desa Pulau Bajo ke Kecamatan Sape maupun sebaliknya. Beberapa ciri kehidupan masyarakat pesisir adalah mobilitasnya yang tinggi serta tidak terikat pada satu jenis mata pencarian saja, dan dalam aktivitas kesehariannya, masyarakat pesisir memiliki jiwa berdagang yang begitu memprihatinkan baik dari segi untung rugi. Mereka juga dikenal menjaga gengsi atau harga diri pribadi maupun kelompok. Nah, mayoritas suku Bajo di banyak pulau sudah hidup menetap dan memiliki rumah di pesisir laut dan di daerah Kecamatan Sape, baik rumah semi permanen maupun permanen. Nah, kan tadi di awal dia hidup di laut, kemudian membangun rumah di atas laut dangkal, kemudian seiring berkembangnya zaman, mereka mulai memiliki rumah di pesisir laut, baik itu yang semi permanen maupun permanen. Hal itu dimulai sejak bergabungnya Kesultanan Bima di bawah pimpinan Sultan Muhammad Salahuddin dengan NKRI pada 20 November 1945. Pada awalnya, mereka membuat bangunan panggung di atas gugusan Pulau Karang, sehingga jika dilihat rumah suku Bajo ini semakin mendekati laut, semakin tinggi pula fondasinya. Seiring perkembangan zaman rumah-rumah panggung itu semakin banyak dan mulai membentuk dusun-dusun yang berdiri berdekatan satu sama lain disebabkan daerah tersebut landai dan relatif rata. Bentuk rumah masih panggung dan masih dipertahankan hingga kini dengan ruang di bawah rumah sebagai tempat menyimpan perkakas rumah, kamar mandi untuk cuci maupun MCK. Nah, pergeseran gaya hidup suku Bajo dengan latar belakang budaya maritim menjadi masyarakat yang menetap, baik secara semi-permanen maupun permanen, diduga kuat karena proses akulturasi dengan budaya daratan agraris, dalam hal ini Kesultanan Bima, sebagai pemilik mayoritas otoritas wilayah. Bentuk akulturasi overculture nampak dalam tata cara hidup baru, salah satunya beternak, baik itu ternak kambing, ayam, maupun itik, serta berkembangnya tingkat pendidikan formal masyarakat pada umumnya. Dalam kepercayaan suku Bajo yang sudah hidup menetap di pulau, mereka meyakini bahwasanya pembuatan rumah yang menghadap ke laut dapat memberikan keberkahan tersendiri bagi mereka, dan juga ikan akan datang pada mereka. Konsep waterfront city di suku Bajo pun berguna untuk memudahkan masyarakat melihat pasang surut air laut yang berkaitan dengan memungkinkannya mereka melaut atau tidak pada hari itu.
Berbanding terbalik dengan gaya hidup orang Bugis yang lebih banyak memanfaatkan sumber daya yang ada di darat. Menurut kepercayaan yang ada di masyarakat Bajo, lingkungan laut merupakan hak yang sesungguhnya bagi mereka yang diberikan oleh Sang Dewata. Kepercayaan terhadap Sang Dewata banyak dipengaruhi pada masa kepercayaan Buddha dari Sriwijaya sebelum suku Bajo di Selat Melaka berdiaspora ke Nusantara bagian tengah. Pekerjaan di darat bagi suku Bajo dengan mengelola potensi sumber daya yang ada hanya sebagai pengisi waktu luang. Maka dari itu, sampai sekarang masyarakat desa Bajo Pulau hampir 90% berprofesi sebagai nelayan tradisional ojek laut, peternak ikan keramba. Kemudian menurut Taufik Rahman pada tahun 2012, produksi hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Bima mencapai 946 ton per hari yang dilakukan oleh nelayan di berbagai kecamatan pesisir. Perkembangan ini diikuti pula oleh meningkatnya budidaya ikan air tawar sebagai modal untuk meningkatkan sumber penghasilan dan taraf hidup bagi masyarakat Bima. Nelayan suku Bajo umumnya melakukan penjualan langsung komoditas teripang kepada para pedagang Tionghoa atau melalui pengepul atau tengkulak sebelum didistribusikan ke pedagang Tionghoa di daerah Bima atau keluar pulau seperti Lombok, Bali, dan Jawa. Selain dikonsumsi, teripang biasanya digunakan untuk pengobatan. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah terbentuknya suku Bajo, mulai dari sejarah dari awal mereka, bagaimana mereka mencari nafkah, bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana budaya yang mereka anut, bagaimana kepercayaan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.